Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dengan beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Sumiati, yang kedua Baik Royatul Jannah, dan yang ketiga Yayan Jayadi, yaitu ingin membahas atau menjelaskan tentang logika Fuzzy dengan menggunakan metode Tsukamoto. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu logika Fuzzy. Logika Fuzzy secara bahasa yaitu samar atau kabur, yang berarti bisa bernilai benar dan bisa bernilai salah secara bersamaan. Logika Fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk menentukan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output dan mempunyai nilai yang kontinu. Secara umum, sistem Fuzzy sangat cocok untuk pendekatan, terutama untuk sistem-sistem yang didefinisikan dengan menggunakan model matematis, misalnya nilai permintaan dan persediaan suatu produk atau barang. Apa itu metode Tsukamoto? Metode Tsukamoto merupakan perluasan dari penalaran monoton. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if-then harus dipresentasikan dengan suatu himpunan Fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi di tiap-tiap aturan diberikan secara tegas berdasarkan predikat hasil akhirnya, diperoleh dengan menggunakan rata-rata bobot. Saya Baik Royatul Jannah akan menjelaskan contoh kasus dari metode Tsukamoto. Di sini suatu perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar mencapai 5.000 kemasan per hari dan permintaan terkecil mencapai 1.000 kemasan per hari. Persediaan barang di gudang terbanyak mencapai 600 kemasan per hari dan terkecil pernah mencapai 100 kemasan per hari. Dan segala keterbatasan perusahaan sampai saat ini baru mampu memproduksi barang maksimum 7.000 kemasan per hari. Untuk efisiensi mesin dan sumber daya manusia, tiap hari diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 kemasan. Apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan Fuzzy sebagai berikut. Rule yang pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Rule yang kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Rule yang ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang akan bertambah. Rule yang keempat, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang akan bertambah. Intinya, jika permintaannya turun, maka produksi barangnya akan berkurang. Dan jika permintaannya naik, maka produksi barangnya pun akan bertambah. Problemnya di sini adalah berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan. Lanjut ke penyelesaiannya. Di sini ada 3 variabel Fuzzy yang akan dimodelkan, yaitu ada permintaan, persediaan, dan produksi. Yang pertama, permintaan terdiri atas 2 himpunan Fuzzy, yaitu naik dan turun. Di sini terdapat rumus himpunan Fuzzy turun, di mana jika x-nya lebih kecil dan sama dengan a, misalnya posisinya ada di sini, maka nilainya adalah 1. Dan jika x berada di antara a dan b, misalkan di sini, maka rumusnya adalah b min x per b min a. Dan jika x lebih besar dari b, jika posisinya di sini, maka dia akan bernilai 0. Kemudian himpunan Fuzzy naik. Jika x-nya bernilai kurang dari dan sama dengan a, misalkan di sini, maka nilainya adalah 0. Dan jika x berada di antara a dan b, maka rumusnya adalah x min a per b min a. Jika x lebih besar dari b, misalkan ada di sini, maka nilainya adalah 1.
Nilai keanggotaan dari kasus yang tadi itu adalah mu permintaan turun di sini 4.000 kita sesuaikan dengan kurva turunnya di sini, didapatkan nilai 0,25 yang didapatkan dari rumus di sini B min X per B min A. 5.000 min 4.000 dibagi dengan 5.000 min 1.000 didapatkan hasil 0,25 di sini. Kemudian mu permintaan turun 4.000 di sini. Mu permintaan turun 4.000, maka didapatkan hasil sama dengan 4.000 min 1.000 dibagi dengan 5.000 min 1.000 sama dengan 0,75. Lanjut ke persediaan. Persediaan di sini terdiri atas dua himpunan Fuzzy, yaitu sedikit dan banyak. Nilai keanggotaannya adalah mu persediaan turun 300, mu persediaan turun 300 sama dengan 6.000 min 300 dibagi dengan 600 min 100 sehingga didapatkan hasil 0,6. Kita sesuaikan dengan kurva di sini. Kita cari nilainya adalah 0,6. Kemudian mu persediaan turun 300, mu persediaan banyak, maaf ada kesalahan, persediaan banyak, maka didapatkan hasil 0,4. Lanjut ke produksi. Di sini terdapat dua himpunan Fuzzy, yaitu berkurang dan bertambah. Jika nilai Z kurang dari dan sama dengan 2000, maka nilainya adalah 1. Jika nilai Z di antara 2000 dan 7000, maka rumusnya adalah 7000 min Z dibagi dengan 5000. Jika Z lebih besar dari 7000, maka jika Z lebih besar dari 7000, maka nilainya adalah 0. Di sini Z-nya belum kita ketahui, maka perlu dicari. Di sini ada variabel Fuzzy yang akan dimodelkan. Cari nilai Z untuk setiap aturan dengan menggunakan fungsi min pada aplikasi fungsi implikasi. Ini merupakan proses agregasi di mana kita mengecek nilai-nilai dari rule yang sudah disediakan tadi, yaitu rule pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang akan berkurang. Kita cari nilai alfa predikat satunya sama dengan mu permintaan turun dan persediaan banyak. Kita ambil nilai minnya. Nilai min dari mu permintaan turun dan mu persediaan banyak. Min dari 0,25 dan 0,4, yaitu yang diambil adalah 0,25 yang nilainya lebih sedikit. Kemudian kita cari nilai Z-nya, mana 7000 min Z per 5000 sama dengan 0,25 sehingga didapatkan nilai Z1 sama dengan 5750. Lanjut ke rule kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Cari alfa predikat yang kedua, sama kayak cara yang tadi, yaitu permintaan turun dan persediaan sedikit. Permintaan turun tadi itu nilainya adalah 0,25 dan persediaan sedikit adalah 0,6, maka yang diambil nilainya adalah 0,25. Kemudian cari nilai Z. 7000 min Z per 5000 sama dengan 0,25 sehingga didapatkan hasil Z2 sama dengan 5750. Rule yang ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Cari alfa predikat 3. Mu permintaan naik dan persediaan banyak. Di sini nilai mu permintaan naik 4000 ini adalah nilainya 0,75 yang udah dihitung tadi, dan mu persediaan banyak 300 0,4. Diambil nilai minnya, nilai implikasinya yaitu 0,4.
Kemudian kita cari nilai Z-nya. Z min 2000 per 5000 sama dengan 0,4, sehingga nilai Z3-nya, nilai dari Z ini adalah 4000. Kemudian lanjut ke rule keempat. Jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang akan bertambah. Di sini nilai dari mu permintaan naik dan persediaan banyak adalah 0,75 dan 0,6. Yang diambil yang lebih sedikit yaitu 0,6. Kemudian cari nilai Z-nya. Z min 2000 per 5000 sama dengan 0,6, sehingga didapatkan nilai Z4 adalah 5000. Langkah selanjutnya adalah mencari berapakah nilai Z, yaitu Z sama dengan alfa predikat 1 dikali dengan Z1 ditambah dengan alfa predikat 2 dikali Z2 ditambah dengan alfa predikat 3 dikali Z3 ditambah dengan alfa predikat 4 dikali Z4. Kemudian dibagi dari hasil penjumlahan alfa predikat 1, 2, 3, dan 4. Sehingga didapatkan hasil dari perhitungan ini adalah 4983. Jadi di sini jumlah makanan kaleng jenis ABC yang harus diproduksi sebanyak 4983. Ini merupakan proses defasifikasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh Yayan Jayadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayan Jayadi. Sekarang akan menjelaskan bagaimana sih pengimplementasian dari metode Tsukamoto ke dalam sebuah bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman yang saya pakai ini yaitu bahasa Java. Nah, teman-teman bisa menonton dulu. Nah, tapi ketika nanti teman-teman sudah paham, itu bisa menggunakan bahasa pemrograman lain karena metodenya sama. Nah, teman-teman bisa bahasa PHP, teman-teman bisa menggunakan bahasa PHP. Tapi sebenarnya konsepnya sama aja. Nah, jadi seperti yang kita tahu, dalam pengerjaan metode Tsukamoto ada beberapa urutan ya, yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama adalah menentukan rule-nya, aturan-aturan yang akan menjadi pertimbangan ketika kita menghitung nilai Z. Nah, yang kedua adalah mencari fungsi naik dan fungsi turun dari variabel-variabel yang ada di dalam soal atau sistem yang akan kita buat. Nah, variabel yang dimaksud ini contohnya seperti permintaan, kemudian persediaan, dan ada produksi. Nah, ini yang dinamakan variabel-variabel yang akan kita hitung nanti fungsi naik dan fungsi turunnya. Nah, teman-teman tadi sudah diajarkan bagaimana cara menghitung fungsi naik dan fungsi turun secara manual. Nah, kemudian kita akan menghitung alfa predikatnya. Nah, alfa predikat ini kita akan dapatkan dari membandingkan antara nilai keanggotaan yang didapat dari fungsi naik dan fungsi turun berdasarkan rule-nya. Nah, nanti akan didapatkan nilai keanggotaan. Nah, ya, ini akan dihitung ketika nanti kita menghitung alfa predikat. Nah, kemudian kita akan menghitung nilai Z. Tentunya, nah, nilai Z inilah yang nanti akan menjadi hasil atau inferensi atau kesimpulan dari sistem atau pertanyaan yang kita ajukan. Nah, kita langsung saja ke codingannya. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus membuat sebuah project baru. Teman-teman bisa namakan bebas. Saya namakan di sini adalah persediaan barang. Nah, kemudian saya membuat dua package. Ada package utama dan package variable. Package utama ini yang nanti akan menampung file aturan atau rule-nya, dan menampung juga file utamanya, domain dari codingan ini. Kemudian ada package kedua yaitu package variable. Nah, inilah yang akan nanti menampung variabel-variabel yang saya maksud. Nah, di sini kan ada 3 variabel. Seperti yang kita tahu ada permintaan, persediaan, dan produksi. Nah, di dalam file-file ini nanti kita akan menghitung nilai fungsi naik dan fungsi turunnya. Nah, kita juga akan menghitung nilai keanggotaannya. Nah, jadi kita saja dulu kita ke permintaan. Nah, jadi yang harus kita lakukan yang pertama kali itu adalah mendeklarasikan variabel-variabel yang akan kita tentukan. Nah, yang pertama adalah variabel X atau variabel saya tulis di sini permintaan biar membedakan dengan file-file lain nanti. Nah, kemudian ada titik-titiknya. Kita tahu juga ada titik A, titik B. Nah, tapi saya menulis di sini titik 1, titik 2, dan titik 3. Teman-teman bisa menulis variabelnya bebas.
Lalu teman-teman pahamnya seperti apa? Ya, tapi saya menulis di sini titik 1, titik 2, dan titik 3. Nah, titik 1 ini adalah titik nolnya, atau titik nol di dalam sebuah diagram kartesius. Nah, titik 2 ini adalah titik A. Nah, inilah yang nanti penilainya berubah-ubah tergantung dari berapa persediaannya. Dan titik B atau titik 3 inilah nilai maksimum dari yang dijelaskan di soal. Nah, kemudian kita seperti biasa membuat sebuah fungsi get ini untuk mengambil nilai. Nah, kemudian kita fungsi set untuk kita men-set sebuah nilai yang kita dapatkan. Nah, baru kita membuat sebuah Nah, baru kita membuat sebuah fungsi turun untuk perhitungannya. Nah, pertama kita lihat aturannya dulu. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, kalau dia lebih besar daripada 0, tapi kurang dari A, maka dia tuh akan berada di sebuah garis yang lurus ya. Nah, itu tentunya dia berada di titik 1. Nah, itu dia akan bernilai 1. Nah, kemudian jika dia berada di antara titik A dan titik B, nah baru kita akan membuat perhitungan yaitu B min X per B min A. Nah, ini kalau dia fungsi turun. Nah, tapi saya menulisnya di sini dengan variabel lain titik 3 min permintaan per titik 3 min titik 2. Tapi sebenarnya maksudnya sama, yaitu B min X per B min A. Nah, kemudian kalau dia karena dia ke bawah ya. Nah, kemudian kalau dia berada di bawah, maka dia akan menggunakan nilai 0. Karena dia sejajar dengan garisnya, yaitu nilai 0. Nah, kemudian kita buat fungsi naik. Nah, fungsi naik ini kan dia naik ke atas, kemudian dia akan sejajar gitu ya. Dia akan berada di titik 1. Nah, ketika dia naik, yaitu ketika dia berada di titik A dan titik B, maka nilai yang akan di-return yaitu X min A per B min A. Nah, kemudian kalau dia berada di sebelah kanan atau lebih besar daripada titik 3 atau titik B, nah maka dia akan menggambarkan nilai 1. Nah, codingan ini, fungsi-fungsi ini berada di semua file yang ada di sini. Codingannya sama, karena ketiga-tiganya juga menghitung hal yang sama, yaitu fungsi naik dan fungsi turunnya. Tapi yang membedakan adalah di bagian penginisialisasian nilainya dari setiap titik-titiknya. Tentunya kalau kita berada di variabel persediaan, nah titik yang paling bawah atau minimum dari persediaannya adalah 100. Nah, kemudian maksimalnya adalah 600. Ini juga tergantung dari soalnya, bisa juga berbeda. Nah, kemudian sama saja kita buat get, ada set, ada. Nah, di sini yang membedakan di sini adalah juga namanya, tapi sebenarnya perhitungannya sama saja. Karena di sini kan permintaan banyak, kemudian persediaan sedikit. Nah, bahasanya seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya maksudnya sama, hanya saja bahasanya saja yang membedakan biar lebih kongruen lah atau sama dengan soalnya. Nah, jadi kalau dia berada di titik lebih besar pada titik A, kemudian kurang dari titik B, ya sama saja B min A per B min X, B min X per B min A. Nah, ini sama. Dan di variabel produksi juga sama, hanya saja mungkin ya nilainya yang berbeda, kemudian dari penamaan yang bagian fungsi dan fungsi turunnya yang berbeda di sini kan berkurang dan bertambah. Nah, tapi di sini juga yang membedakan adalah ada tambahan sedikit di perhitungannya. Nah, ketika kita menghitung nilai alfa predikat, ya, ketika kita sudah mendapatkan nilai alfa predikat dan kita ingin menghitung nilai keanggotaan dari produksi, itu berapa banyak produksinya dari berkurang atau bertambah, ya nanti yang dicontohkan tadi ya di bagian setelah kita mendapatkan nilai keanggotaan dari setiap role-nya atau alfa predikat dari setiap role-nya. Nah, itu kita akan menghitung produksinya dari setiap role itu. Nah, di sinilah nanti akan double inilah yang akan menjadi nilai dari role-nya. Nah, nanti akan dijelaskan di file aturan. Karena untuk menghitung aturan ada di file tersebut. Di file aturan ini, yang pertama kita lakukan adalah menginisialisasikan dua buah variabel. Kan namakan di sini hitung O. Tapi mungkin bisa teman-teman menamakan alfa predikat ya, karena fungsinya itu adalah untuk menghitung alfa predikat atau perbandingan dari
kedua fungsi ya yang sudah ditentukan. Di sini berdasarkan rule-nya. Ya, jadi di sini ada 4 ya. Karena rule-nya ada 4. Jadi kita akan menghitung alpha predikatnya. Nah, yang paling penting di sini adalah di sini min atau max. Nah, dari mana kita tahu kita menggunakan min atau max? Itu adalah berdasarkan dari kata and atau or di aturannya. Ya, karena di soalnya menggunakan kata and ya. Jadi kita menggunakan kata min, fungsi min. Jadi mana lebih kecil antara permintaan turun atau persediaan banyak. Ya, jadi itu kita gunakan. Jadi ditampung di produksi dengan indeks 0 sampai 3 karena ada 4 ya. Nah, kemudian fungsi untuk menghitung nilai keanggotaan atau berapa jumlah produksi dari atau berdasarkan rule tadi ya, berdasarkan dari sini. Nah, ini kan kita dapat mana yang lebih kecil kan daripada yang 2 ini. Jadi misalnya kita dapat 0,25, itu yang paling kecil dari 2 sini. Nah, itu akan kita gunakan untuk menghitung berapa jumlah produksi yang perlu dibuat. Ya. Jadi nanti itu akan memanggil fungsi dari yang tadi diproduksi bagian sini. Nah, ini di sini dihitung berapa jumlah produksinya. Dan kemudian disimpan di dalam if produksi dengan indeks 0 dan indeks-indeks selanjutnya. Jadi karena ada 4 rule, jadi ada 4 ya. Kemudian di sini kita akan menghitung nilai Z. Nah, kita pecah bagi 2 ya. Jadi kita pecah bagi 2, ada perhitung bagian atas dan perhitungan bagian bawah. Nah, perhitungan bagian atas itu kan caranya adalah kita mengalihkan dari alpha predikatnya dari setiap rule itu, misalnya rule pertama, kita kalikan dengan berapa jumlah produksi dari alpha predikat itu. Ya, sudah kita dapatkan di sini 2 perhitungan sebelumnya. Jadi kita tinggal panggil dengan indeks-indeksnya, yaitu indeks 0, kemudian indeks 1, dan nanti akan didapatkan sigma dari perhitungan ini. Nah, ini untuk bagian atasnya ya. Teman-teman bisa perhatikan tadi di soal sebelumnya secara manual itu kan sudah ada ya tertera di slide. Kemudian bawah ini adalah sigma dari alpha predikatnya dari indeks 1 sampai indeks 0 sampai indeks 3. Jadi tinggal ditambahkan. Nah, kemudian kita tinggal membagi karena kita sudah dapatkan nilai bagian atas dengan nilai bagian bawahnya. Jadi kita tinggal bagi saja. Ya, atas per bawah gitu. Jadi itu kita dapatkan nilai Z-nya. Itu adalah cara-cara atau algoritma kita mengimplementasikan metode Tsukamoto. Jadi kita membuat sebuah variabel permintaan, ya, variabel persediaan, variabel produksi. Nah, nama variabel ini atau variabel ini tentunya akan berbeda tergantung dari soalnya. Ya, kita dikasih berapa bonus, kemudian jam kerja, itu kan tergantung dari konteks atau sistem yang akan kita buat. Dan rule-nya juga berbeda, mungkin lebih banyak lagi. Di sini saya sudah run tadi dan sudah dapatkan ini adalah napilanya. Ya, di sini karena kita di soal itu ada 4.000 ya, permintaannya ada 4.000, kemudian persediaannya ada 300. Jadi kita tinggal tekan dan keluar hasilnya. Misalnya kita ganti di sini 5.000 ya. Nah, 5.500 biar rendah. Di sini ada 200. Ini kok nggak hapus ya? Oke. Kita ganti, maka di sini dia akan memproduksi 5.400. Nah, jadi kalau teman-teman menghitung secara manual, maka didapatkan hasil 5.400. Ya, jadi itu adalah cara pengimplementasian dari metode Tsukamoto ke dalam sebuah bahasa pemrogramannya. Nah, yang kebetulan yang saya pakai di sini adalah Java. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.